Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik. Ada yang belum sarapan? Yayan, HP-nya ditaruh dulu ya, Yayan. Kabarnya baik semua? Baik, Ibu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu minta salah satu dari kalian memimpin doa pada hari ini. Ada yang bersedia? Saya Bu. Oke, Esther. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengucapkan kami dalam kelas ini Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai kelas kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati Bu Eva yang akan menyampaikan materi untuk kami pada hari ini. Dalam nama ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Esther. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Fanny Nalino, Hadir, Bu. Yesti Loe, Hendriko. Tidak Hendriko tidak hadir, ada yang tahu Hendriko kemana? Soalnya Hendriko tidak izin juga ke Ibu. Tidak tahu. Karini, Hadir Bu. Chandani, Hadir, Bu. Cilda, Hadir, Bu. Honi, Hadir. Yayan, Hadir, Bu. Prista, Hadir, Bu. Ratna, Hadir, Bu. Esther, Hadir Bu. Alessandro, Hadir, Bu. Renol. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Jadi hari ini hanya Hendriko ya yang tidak masuk dalam kelas kita. Ya, Bu. Oke, anak-anak, semangat gak untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Semangat. Semangat. Kalian tahu kita akan belajar apa? Ada yang penasaran kita akan belajar apa? Masalah. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai isu-isu lingkungan. Nah, sebelumnya kalian di lingkungan kita, Pernah, Bu. Fanny lihat apa? Ya, panitia foto. Banyak foto, dia sampah. Nah, sebelum kita masuk lagi ke pembelajaran kita, Ibu akan menampilkan video yaitu mengenai pencemaran yang Ibu temukan tadi di sekitar lingkungan kita. Anak-anak bisa menyaksikan ya. Oke, bayangkan jika kalian tinggal di lingkungan seperti itu yang dipenuhi oleh sampah kotor, banyak sampah-sampah yang bau. Apa yang kalian rasakan jika kalian tinggal di lingkungan sekitar sampah tadi? Jorok, gak nyaman. Pasti kalian tidak merasa nyaman kan? Oke, oleh karena itu di sini kita akan belajar mengenai isu-isu lingkungan dari pengertiannya, dari apa saja jenis sampah organik dan anorganik. Nah, di sini juga kalian akan mengerti nanti apa itu pengertian isu-isu lingkungan, apa itu sampah organik, dan apa itu sampah anorganik, dan contoh-contohnya. Nah, di sini pengertian isu-isu lingkungan. Pengertian isu-isu lingkungan itu adalah permasalahan yang terjadi akibat interaksi manusia dengan lingkungan yang berdampak terhadap alam. Jadi isu-isu lingkungan itu adalah terjadi itu akibat ulah kita sendiri. Misalnya Alessandro membuang sampah tidak ke tempatnya. Jadi karena Alessandro membuang sampah tidak ke tempatnya, maka terjadi pencemaran sampah dan membuat lingkungan itu tidak nyaman dan tidak bersih. Di sini ada yang mau bertanya? Oke, Ratna. Yang saya terkait pencemaran lingkungan. Oh, pencemaran lingkungan apa, Ratna? Apa saja jenis-jenis pencemaran? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Ratna. Apa saja jenis-jenis pencemaran? Baik, Ibu akan jawab, tapi ini akan kita bahas di minggu depan, tapi Ibu sebutkan saja ya jenis-jenisnya. Jadi jenis-jenis pencemaran yang ada di sekitar kita itu ada pencemaran air, ada pencemaran udara,
sana. Apakah dapat dimengerti, Ratna? Oke, kemudian Ibu akan menjelaskan juga sampah-sampah organik dan anorganik. Di sini ada yang tahu apa saja jenis sampah organik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Daun. Yang lain, jenis sampah anorganik. Kalau botol minum itu ya yang kamu di depan kami itu kalau sudah menjadi sampah itu termasuk jenis sampah apa? Anorganik. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan jenis sampah organik dan anorganik. Nah, sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari bahan alami dan mudah terurai oleh alam. Contohnya itu sisa makanan, daun kering seperti ini. Daun kering ini merupakan contoh sampah organik. Dan ranting pohon dan sampah jenis lainnya yang bisa dijadikan kompos itu merupakan jenis sampah organik. Ada yang di sini sudah mengerti? Ada yang ingin bertanya? Mengerti semua? Oke, selanjutnya kita akan masuk mengenai sampah anorganik. Nah, kalau sampah anorganik ini adalah sampah yang sulit terurai oleh alam dan biasanya itu berasal dari bahan buatan manusia seperti plastik, seperti kaleng, dan seperti yang di depannya yang itu contoh botol minuman itu merupakan contoh sampah anorganik. Oke, ngerti semua? Ada yang ingin bertanya? Nah, kalau kita kaitkan dengan contoh kehidupan sehari-hari, kalau di sini ada yang makan, kalau makan nasinya sisa, ada siapa? Siapa yang sering makan nasinya sisa, Fani? Nah, kalau sisa nasi itu merupakan jenis sampah organik dan botol minuman plastik itu merupakan sampah anorganik dan daun halaman yang berjatuhan di depan rumah maupun di lapangan itu merupakan sampah organik dan buku snack itu juga merupakan sampah anorganik. Oke. Ada yang mau bertanya? Sekarang Ibu bertanya ya. Yesti, tadi contoh sampah anorganik itu apa? Sebutkan satu. Iya. Botol plastik. Esther, tadi contoh sampah organik apa? Daun nanti. Oke, kalau pintar-pintar banget sih semua, tepuk tangan dulu dong kita. Oke, nah di sini Ibu akan memberikan kalian lembar diskusi di mana kalian akan mengaitkan sampah-sampah ini apakah termasuk sampah organik atau anorganik. Ibu minta kalian membentuk dua kelompok. Oke, dibentuk dulu kelompoknya. Kelompok 1 dan ini kelompok 2. Oke, kalian bisa lihat di depan ini ya. Ini sudah Ibu bawakan contoh sampah. Kalian kelompokkan sampah ini apa ke dalam sampah anorganik ataupun sampah organik. Kalian bisa lihat. Kelihatan nggak semuanya? Kelihatan. Oke. Ada yang mau ditanya mengenai lembar diskusinya? Jika ada yang mau bertanya silahkan ya anak-anak. Yang mana Resti? Permasalahan pada gambar itu maksudnya gambar. Yang mana? Permasalahan pada gambar, Bu. Oh, itu permasalahan yang di sini. Ini. Sampah-sampah permasalahan.
Ya Ratna, kenapa? Ada yang mau ditanya Ratna? Iya, itu. Merupakan pencemaran sampah. Ya, nanti kalian kaitkan sampah-sampah yang di depan itu mana yang termasuk sampah organik dan mana yang termasuk sampah anorganik. Nanti masing-masing kelompok mewakili presentasi yang di depan. Sudah selesai anak-anak? Belum. Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, dari kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompok Ratna? Ya. Oke, Ratna dipersilakan. Oke, kami dari kelompok 1 terdiri dari Alessandro, Esther, Vista, Yayan, Ratna, dan Renot. Nomor 1, identifikasi masalah. Apa permasalahan utama yang terlihat pada gambar tersebut? Di mana kami teliti yang ada dari sampah-sampah yang ada di depan kelas ini bahwa permasalahan utama pada gambar di atas itu adanya pencemaran lingkungan karena penumpukan sampah. 2, jenis sampah apa yang banyak ditemukan? Dari yang kami lihat, sampah yang paling banyak ditemukan di depan ini yaitu sampah anorganik seperti botol dan plastik. Mengapa jenis sampah tersebut banyak ditemukan? Karena ulah manusia yang membuang sampah sembarangan. Kesimpulan dari diskusi kami, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Ratna. Oke, selanjutnya kelompok 2 diwakili oleh Desi. Oke, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami. Nah, pertanyaan pertama, apa permasalahan utama pada gambar? Jadi, permasalahannya itu pencemaran lingkungan atau sampah, di mana itu ada tumpukan sampah. Nah, jenis sampah yang paling banyak ditemukan itu
sampah anorganik. Alasannya karena sifatnya sulit terurai dan secara alami oleh mikroorganisme. Lalu kesimpulannya, sampah anorganik itu sampah alami yang mudah terurai dan sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Oke, terima kasih Esti. Tepuk tangan untuk Esti. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengerjakan diskusi kita pada hari ini. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Ada yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini mengenai isu-isu lingkungan? Oke, Chandani. Kesimpulan materi kita hari ini itu adalah isu lingkungan adalah permasalahan yang terjadi akibat interaksi manusia dengan lingkungan yang berdampak negatif terhadap alam. Ada dua jenis sampah tadi itu, ada sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu sampah dari bahan alami seperti sisa makanan, daun kering dan lain-lain. Sedangkan sampah anorganik itu sampah yang sulit terurai atau dari alam atau biasanya juga berasal dari bahan buatan manusia. Contohnya itu plastik, kaleng, kaca, dan lain-lain. Oke, terima kasih Chandani. Tepuk tangan Chandani. Oke, terima kasih Chandani. Mungkin Ibu juga akan menjelaskan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini di lingkungan. Di mana tadi benar yang dikatakan oleh Chandani bahwa isu lingkungan itu merupakan permasalahan yang terjadi akibat interaksi. Permasalahan lingkungan itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Nah, tadi ada dua jenis sampah, yaitu yang pertama sampah organik dan yang kedua itu sampah anorganik. Di mana sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari alam dan itu mudah terurai, contohnya itu sisa makanan, daun kering. Kemudian contoh anorganik itu merupakan sampah yang sulit terurai dan itu biasanya seperti plastik dan kaleng dan kaca. Mengerti semuanya? Mengerti. Oke. Sekian pembelajaran kita pada hari ini dan Ibu akan menyampaikan minggu depan kita akan ketemu lagi dan melakukan pembelajaran lagi. Namun minggu depan kita akan membahas materi mengenai apa saja jenis-jenis pencemaran yang ada di lingkungan kita. Oke? Oke. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada yang ingin memimpin doa? Kalau nggak ada yang tunjuk ya, oke Ratna. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu sehingga kami dapat mengakhiri pembelajaran ini. Tuhan, memberkati segala materi yang kami pelajari sehingga dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, mengakhiri doa. Amin. Terima kasih Ratna. Kalian habis ini istirahat atau masih lanjut pelajaran selanjutnya? Pulang, Bu. Pulang. Oke, terima kasih ya. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Semuanya udah siap buat belajar? Siap. Di sini ada temannya nggak masuk ya? Ada yang nggak masuk? Ada Pak. Siapa yang nggak masuk? Enrico. Sebentar Bapak akan absen ya. Tani, Hadir Pak. Reno, Eva, Hadir Pak. Alessandro, Karini, Hadir Pak. Yesti, Hadir Pak. Chandani, Hadir Pak. Hilda, Hadir Pak. Vista, Esther, Hadir Pak. Ratna, Hadir Pak. Oni. Iya Pak. Oke. Sudah tahu nggak apa yang akan kita pelajari pada hari? Belum Pak. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem respirasi pada manusia. Apa sih sistem respirasi pada manusia itu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu Pak. Enggak Pak. Oke. Sistem respirasi atau sistem pernapasan pada manusia itu adalah di mana manusia menghirup udara itu oksigen terus nanti ditukar menjadi karbon dioksida, itu yang disebut dengan sistem respirasi. Bentar ya.
Bapak. Bukan. Ini ada yang tahu ini gambar apa? Orang berenang. Setelah melihat gambar ini, apakah yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Orang tahan nafas di air, Pak. Ya. Sebenarnya ini adalah apa ya? Sebuah kemampuan dari manusia itu sendiri dalam melakukan pernapasan. Dalam sistem respirasi, manusia adalah sistem organ yang dilakukan oleh manusia yaitu untuk melakukan pertukaran gas, yaitu oksigen O2 dan karbon dioksida. Coba bayangkan kalau kita menahan nafas beberapa menit, apa yang kalian rasakan? Susah. Ya. Yang kita rasakan biasanya pasti kita merasa sesak dan kita mungkin merasa lemah. Itu disebabkan karena setiap organ atau sel yang ada di dalam tubuh kita ini sangat memerlukan yang namanya oksigen atau CO2. Di sini Bapak akan memberikan video tentang sistem respirasi. Sampai 20% proses instan caranya gampang. Ketik nomor ID akun kamu. Bapak mau bertanya pada kalian, kalau kalian makan biasanya kalian pernah nggak tersedak? Pernah. Itu apa yang menyebabkan kalian tersedak biasanya? Terus? Makan sambil ngomong, Pak. Iya. Sebenarnya itu adalah dari epiglottis ini tadi. Epiglottis ini adalah suatu itu semacam apa ya? Semacam katup di tenggorokan kita. Kalau seumpama nih, Elpa makan kan, terus dia sambil ngomong. Pasti otomatis kalau kita ngomong kan pasti kita ngirup udara kan. Jadi otomatis ini epiglottis ini tadi dia akan terbuka. Jadi nanti seumpama Elpa makan, terus dia sambil ngomong, dia langsung masuk ke dalam paru-paru. Karena epiglottis ini tadi terbuka. Jadi makanan ini tadi masuk ke epiglottis, lalu masuk ke paru-paru. Tapi paru-paru kita nggak nerima makanan kan. Jadi biasanya tubuh kita langsung bereaksi kan, biasa kita bereaksi seperti apa biasanya? Nah, seperti batuk. Di mana batuk ini untuk mengeluarkan makanan yang kita makan tadi yang masuk ke dalam epiglottis ini tadi. Jadi biasanya keluar lewat hidung atau biasanya kalian kalau tersedak biasa keluar hidung kan atau di mulut kan. Itulah yang menyebabkan kita tersedak. Banyak orang tua biasanya mengatakan bahwa kita tidak boleh makan sambil ngomong atau ketawa. Ini yang menyebabkan kita tersedak biasanya, karena jika kita berbicara atau sambil makan itu ininya akan terbuka. Lanjut ya.
Oke anak-anak, videonya udah selesai. Mungkin kalian masih bingung ya dengan videonya tadi. Iya, secara singkatnya itu adalah udara masuk ke dalam hidung, lalu masuk ke tenggorokan, lalu ke trakea, kemudian ke alveolus, lalu dikeluarkan lagi melalui akan disebut dengan ekspirasi. Oke, ada pertanyaan untuk videonya tadi atau apa yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang kurang paham atau ya. Jelas Pak. Oke, di sini Bapak akan memberikan lembar diskusi kepada kalian. Bapak minta kalian buat 2 kelompok aja di sini. Oke kan? Oke, di sini untuk lembar diskusinya ada strukturnya. Nanti kalian sumpah ini huruf kan? Sumpah ini ujung A. Kalian tulis saja nama organnya apa, lalu kalian buatkan fungsinya aja. Nggak usah panjang-panjang, tinggal tulis sumpah ini. Itu fungsinya buat menghirup udara, udah itu aja. Iya Pak.
Boleh. Yes, Oke, anak-anak, waktunya habis. Selesai nggak apa-apa, boleh di satu orang bisa dibacakan. Nggak apa-apa, nggak selesai juga nggak apa-apa karena ini waktunya udah. Boleh satu orang lagi. Nggak apa-apa, bacain aja yang udah. Saya coba. Iya boleh. Pertama ada hidung itu menghirup udara, taring saluran pernapasan antara jalur saluran dan pernapasan. Kemudian ada laring dapat pindah suara, ada trachea yaitu batang tenggorokan, bronkus yaitu mengarahkan udara menuju paru-paru, alveolus tempat pertukaran gas O2 dan CO2, paru-paru gas utama pernapasan menampung gas. Oke, terima kasih Pak untuk kelompok satu sangat luar biasa untuk jawabannya. Oke, untuk kelompok dua boleh? Perwakilan satu orang. Pertama itu hidung, fungsi nama organnya fungsinya itu menyaring, menghangatkan dan mengembuskan udara. B. Faring, jalur udara dari hidung ke laring. C. Laring, tempat pita suara. D. Trakea, menyalurkan udara ke bronkus. E. Cabang trakea menuju ke paru-paru. F. Bronkiolus itu percabangan kecil. Pertanyaan diskusi itu pertama berdasarkan diagram di atas, organ manakah yang memiliki struktur tulang rawan terbentuk cincin? Jelaskan perbandingannya. Itu organ yang berbentuk cincin itu trakea dan fungsinya itu untuk menyalurkan udara ke bronkus. Oke, terima kasih kelompok dua sangat luar biasa untuk jawabannya. Oke anak-anak, nggak terasa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk pembelajaran atau materi yang akan kita pelajari minggu depan itu adalah apa aja sih penyebab faktor yang mempengaruhi sistem pernapasan manusia. Oke, di sini ada yang bisa menyebutkan nggak apa yang kita pelajari hari ini? Oke, Ratna mungkin bisa menjelaskan apa yang tentang sistem atau struktur organ respirasi ini tadi. Menurut kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita membahas tentang sistem pernapasan di mana manusia memiliki beberapa organ yang bekerja sama untuk mengalirkan udara dari hidung hingga ke alveolus, di mana setiap organ itu berfungsi secara khusus dalam proses pernapasan, mulai menyaring udara, mengeluarkan udara, hingga melakukan pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Oke, terima kasih Ratna untuk kesimpulannya baik sekali. Jadi Bapak berikan lagi pembuatannya tentang sistem respirasi ini. Jadi intinya itu adalah proses pertukaran gas di mana tubuh kita mengambil oksigen untuk energi dan membuang karbon dioksida CO2 sebagai sisanya.
di mana udara masuk secara berurutan melalui hidung, tenggorokan, trachea, lalu masuk ke alveolus, ke paru-paru, lalu dikeluarkan lagi melalui yang disebut dengan respirasi tadi. Oke, sekian anak-anak dari pembelajaran kita pada hari ini. Habis ini ada apa lagi? Ada. Jadi kita perlu doa ya, jadi langsung istirahat aja. Terima kasih ya. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, di sini Bapak akan absen dulu ya. Iya, Pak. Pani, Iya, Pak. Reno, Alessandro, Yesti, Hadir, Pak. Karini, Hadir, Pak. Hilda, Hadir, Pak. Chandani, Hadir, Pak. Esther, Hadir, Pak. Enrico. Hadir, Pak. Kemana dia? Tahu Pak. Baik, Pak. Dia nggak kabarin itu kalian ya? Enggak, Pak. Ratna. Hadir Pak. Oke. Gimana Enrico dan Arya? Oke. Hari ini kalian ada yang tahu nggak pelajaran kita hari ini apa? Ada yang tahu ya? Oke. Di sini Bapak materi kita hari ini adalah struktur ginjal. Bapak mau bertanya nih pada kalian, pada Alessandro. Kalau kamu udah pasti nyakiti kan, nah apa terjadi? Kamu udah pasti itu kan apa membuang urin kan? Nah, misalnya kalau Alessandro lama nih tidak membuang urin itu apa sih bisa menyebabkan apa sih? Apa? Batu ginjal. Ya, benar sekali ya. Ginjal kan bisa. Ya, benar ya jawaban Alessandro ya. Itu menyebabkan gangguan pada tubuh kita ya. Nah, menurut kalian dari mana sih asal usul urin itu? Ada yang tahu? Di cairan kita, Pak. Cairan apa? Cairan yang kita minum. Benar sekali ya. Oke, kita masuk dalam inti pelajaran kita hari ini ya. Di mana ginjal adalah organ eksistensi yang berfungsi sebagai penyaring darah dan penyaring urin. Ginjal juga memiliki beberapa bagian utama yang kita pelajari pada hari ini. Oke, ada yang tahu nggak apa yang Bapak bawa? Ginjal. Benar sekali ya, ginjal ya. Nah, sini kan ada lembar kerja diskusinya ya. Nanti Bapak bagikan pada kalian buat 2 kelompok. Ya, buat 2 kelompoknya. 2 kelompok tadi. Oke, sebelum kalian mengerjakannya di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Di mana di bagian ginjal tersebut ada namanya korteks. Nanti di lembar kerja itu kalian mencari tahu yang mana jawaban dari nomor. Oke, mana korteks adalah bagian yang disebut korteks adalah kulit ginjal. Di mana korteks berfungsi sebagai tempat penyaringnya awal darah.
Terus ada juga medula, yang dimana itu bagian dalam berbentuk seperti piramida yang disebut medula. Medula juga berperan dalam proses lanjutan pembentukan urin. Terus ada pleuris renalis, yang mana fungsinya itu untuk menyaring urin dan mengalirkan aliran darah. Terus yang terakhir ada uterer, di mana dia berfungsi untuk menyalurkan urin ke kantong kemih. Oke, di sini Bapak menyuruh kalian untuk mengerjakan lembar kerja. Bapak kasih waktu sekitar 5 menitan untuk kalian mengerjakannya. Oke, silakan dikerjakan. Kalau yang merasa kurang jelas dari lembar kerjanya boleh ditanyakan ke Bapak. Oke, Pak. Ayo, diskusi ya. Apakah ada kesulitan? Selesai? Belum, Pak. Ya, yang terakhir. Kami yang terakhir ya. Datakan artinya. Sudah? Sudah. Oke. Siapa nih yang mau maju kelompoknya? Pak. Oke, silakan. Kelompok 1. Dua, Pak. Kelompok 2 ya. Oke, dan kelompok 2 terdiri dari saya
satu itu dilengkapi dari keterangan bagian-bagian ginjal berikut. Yang di bagian pertama itu ada cortex, yang kedua itu ada medula, terus yang ketiga ada pelvis renalis, yang keempat itu juga ada ureter. Terus pertanyaan kedua itu ada apa fungsi sistem nefrasi pada manusia? Jawabannya untuk mengeluarkan dari sisa metabolisme dari tubuh agar tidak beracun dan menjaga keseimbangan tubuh. Terus yang kedua itu jelaskan peran ginjal sebagai organ dalam sistem ekskresi. Jawabannya itu ginjal berfungsi menyaring darah dan membuang zat sisa seperti urea kurang dalam yang berlebih. Terus yang ketiga itu mengapa ginjal disebut sebagai organ utama dalam proses jawabannya itu karena ginjal berperan langsung menyaring darah dan menghasilkan urea. Terus pertanyaan yang ketiga itu adalah apa yang akan terjadi jika ginjal tidak berfungsi dengan baik? Jawabannya adalah zat sisa akan menumpuk dalam tubuh, bisa menyebabkan penyakit, keracunan, bahkan menyebabkan kematian. Kelompok 1 ada yang mau tanggapin? Sudah jelas Pak. Jelas. Selanjutnya kelompok 1. Oke, baik teman-teman. Demikian dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Di sini ada gambar ginjal dan ada juga bagian-bagiannya. Nah, jawaban yang pertama itu ada cortex, terus jawaban yang kedua itu ada medula, terus yang ketiga itu ada pelvis, terus yang keempat ada ureter. Nah, di sini juga ada fungsinya dari sistem ekskresi pada manusia, yaitu dapat mengeluarkan sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan tubuh. Terus yang kedua, di sini peran ginjal sebagai organ dalam sistem ekskresi, yang dimana dia berperan untuk mengurangi darah, membuang zat sisa, serta membentuk urin. Terus yang ketiga, mengapa ginjal disebut sebagai organ utama dalam sistem ekskresi? Karena ginjal itu berperan utama yaitu mengurangi darah dan mengeluarkan sebagian besar zat sisa pada metabolisme. Zat sisa melalui urin. Itu penjelasan dari kelompok 2. Oke, jawaban kalian sangat benar ya. Nanti akan berfungsi sebagai organ yang sangat vital untuk tubuh kita. Nah, oke, kalian kan udah berdiskusi nih sama kalian. Nah, sini Bapak mau untuk tembak-tembak di sini. Candanya ini, kalau yang pertama ini apa? Ya, korteks itu fungsinya fungsi buat mengeluarkan zat sisa metabolisme dari tubuh agar tidak beracun dan menjaga keseimbangan tubuh. Oke, benar sekali ya. Oke, yang dua nih, Renang nih. Apa fungsi apa nomor 2 ini? Apa kasih nomor nih? Tidak tahu Pak. Kenapa tidak tahu? Kalian kan sudah diskusi tadi. Jadi kalau tidak datang Pak. Oke, Bapak lempar ya ke Ratna. Nomor 2 ini apa? Medula Pak. Medula berfungsi sebagai yang kalian presentasikan tadi apa jawabannya? Tidak tahu? Esther? Medula itu berfungsi untuk Nyari darah. iya Pak, betul. Ya, benar sekali ya. Itu medula itu sebagai penyaring darah yang dari korteks itu mengalir ke medula terus ke pelvis, lalu dia menuju ke ureter. Oke. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Bapak minta satu perwakilan untuk menyimpulkan pelajaran
kita ini. Siapa? Pani? Baik Pak, hari ini kita belajar bagian-bagian ginjal, di mana ada urin. Kalau kita urinnya nggak keluar, kita jadi batu ginjal. Kemudian ada bagian-bagian ginjal, itu ada medula, ada pelvis ginjal, ada arteri ginjal, ada vena, dan pesta. Ya, benar sekali ya. Ini Bapak akan jelaskan kembali di mana ginjal itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada korteks, terus yang kedua ada medula, yang ketiga ada arteris, serenalis, dan keempatnya ada di mana mereka masing-masing memiliki peran penting di dalam tubuh kita untuk membentuk. Oke. Mungkin sekian permainan kita hari ini. Minggu depan Bapak akan kasih tahu materi kita selanjutnya. Oke, Bapak minta satu orang pimpin doa kita hari ini. Oke, silakan. Baik teman-teman, kita ulang kita bisa bilang kasih Tuhan sebenarnya kami akan berdoa berarti kami berdoa Tuhan, terima kasih kemudian kami ini sehingga ada kesempatan terima kasih Tuhan sebelum Terima kasih Pak. Oke, sampai selanjutnya ya. Ya Pak. Silakan yang maju di depan sini. Situ mungkin dimatikan aja HP-nya, takut panas. Ini nanti disimpan ya, soalnya kan nanti digabung sama. Tadi saya tuliskan sih Pak, tapi Bapak tadi ada sampah. Sampah. Baik, tadi sudah maju ya. Yang pertama Belva. Bagaimana Belva? Perasaannya setelah puas ya. Ya. Supervisornya? Pak Ian, silakan Pak Ian, apa masukannya? Nanti tulis di sini masukannya itu bisa. Iya di belakang di bawah itu kan ada tulisan tuh, boleh ditulis di situ. Ya. Kalau dari saya seperti itu, kalau tadi udah baik semua, mulai dari penyampaian juga. Coba kamu tuh tadi ngasihnya bagus, suaranya keras sih. Tapi ketika kita bicara gini, mengapa kayak gemeng gitu loh? Nah itu harus ubah. Saya mau kita belajar loh ya. Kita sengaja ya, tetapi kita berbicara, kamu takut sama saya atau bagaimana? Enggak, kalau mulutnya tuh kayak ada yang ditutupi. Padahal kan kamu ya ganteng ya ini ya kan. Nah, itu mungkin harus gini terus apa namanya? Baik Bu Elva, kalau dari saya yang pertama dan juga buat semuanya
RPP yang kemarin dikonsultasikan itu diupload ulang sehingga saya itu bisa melihat tidak ada yang diupload RPP-nya, maka sudah dibuatkan ulang. Nah, kemudian guru sudah membuat apresiasi yang kontekstual tadi dengan video ya, ibu jalan-jalan gitu ya. Kemudian guru sudah berikan kesempatan pada siswa untuk bertanya. Guru sudah luar biasa membawa sampah di sekitar dan bisa minta tolong siswa, ini anak-anak kalau bisa bantu ibu naruh sampah di sini. Dan supaya nggak kotor, sebaiknya itu tidak ada alasnya. Ya kan? Nanti kamu kalau di kelas tiba-tiba bawa sampah gitu ya dimarahin guru berikutnya. Karena kan guru berikutnya itu kan. Atau merapikan tadi sebelum tutup selesai, ayo anak-anak kita tolong ibu merapikan. Sehingga waktunya tidak kurang. Maksudnya ini kan masih berlebih 1 menit bangunan detik. Guru sudah mendekatkan tadi di akhir yang bagus, sudah luar biasa. Tentang kalau siswa banyak sudah luar biasa. Kemudian respon kekuatan ya, guru sudah ini ya, memberikan kebanyakan saya lihat nonverbal, guru nonverbal cuma, tapi kata-kata bagus itu kayaknya jarang terlontar. Ya, makanya di sini kan dia ada penilaian bagus luar biasa. Tadi ada yang jauh-jauh, ya gitu. Lalu gitu. Walaupun ibu sudah menganggap awal memberikan penguatan bisa tidak menganggap, tapi ya bagus, terima kasih. Dan itu masih belum ya, Bapak. Meminta siswa matikan HP di awal tiba-tiba ya gitu. Kalau kita sudah kenal kayak Pak Fajar sama Alessandro waktu itu saya kesini. Tapi kalau kita nanti satu PL dan kita belum kenal sama anak, kita sudah langsung sebut nama. Ya masukkan HP-nya. Itu kan buat tersinggung. Kamu tersinggung kan tadi ya? Tersinggung. Pasti akan tersinggung. Gitu. Enggak ini kan loh ini kan mungkin si Alessandro aku saya ambil HP-nya ke sini mungkin kemana sekali ya. Dia memang gitu ya kan soal main HP ya kan. Karena lagi serius saya taruh di sini. Sebenarnya cara seperti itu ya bisa saja mohon HP-nya dimatikan. Jadi tidak membentuk memanggil si personal. Tapi sekarang sudah bagus, sudah sangat semangat ya. Kemudian Pak Yayan, bagaimana Pak Yayan? Menurut kamu penampilannya? Maksimal. Coba kamu ngomongnya menatap saya. Maksimal. Gak usah main nih. Misalnya nih, kalau cowok-cowok itu memang gitu, grogi kan biasanya. Laki-laki memang gitu. Bisa nggak usah juga luas apa terbatas sih terusnya karena maksudnya ini kan masuk saya kayak menurut saya itu kurang karena kan ini kan terlalu kompleks ya ini tadi materinya jadi agak sulit untuk mempersingkat jadi saya sikat semaksimal. Nah, cara ngomongnya kayaknya kalau menatap ini, nanti kamu ketemu guru PPL sudah begitu, ketemu orang sudah begitu, jangan oke. Tapi nggak ada yang membanggakan dari kamu tadi mengapresiasi diri sendiri aja sih, karena ada berani tampil itu sudah luar biasa ya. Itu kalau untuk Pak dulu ya. Bu Pak, seperti apa Pak Heroni ya? Kalau dari saya sih udah bagus sih kalau dari saya dari penyampaian materinya terus kemudian video tadi sudah dijelaskan itu udah bagus sih. Mungkin tinggal apa ya? Tinggal melancarkan kayak AA-nya itu. Ini itu aja. Itu saya juga masih seperti itu sih ya. Saya memang sering ditegur juga sama dosen saya dulu ketika ngomong akal sampai sekarang sampai sekarang. Caranya itu sudah dulu sebelum ngomong caranya, tapi nggak bisa sih saya sampai sekarang juga bisa. Tapi ya lama. Terima kasih Pak Lodi. Kalau dari saya tadi ya RPP yang baru belum diupload atau diupload nanti
kamu juga sebaiknya sebelum tampil itu konsultasi. Tadi saya udah pulang waktu itu. Kamu harus tahu dosen ini jadwalnya kan pagi ya, kalau bisa siang ada program. Guru sudah menampilkan video tadi, ya. Tapi videonya itu bukan video apersepsi. Ya, kalau apersepsi itu kan sebenarnya kalau di LPP kamu itu kan sudah ada persepsi. Kalau apersepsi itu video yang membangkitkan semangat. Ya tadi membangkitkan semangat sih, tapi itu di bagian inti. Ya, gitu. Jadi apersepsinya mungkin ya tadi saya orang berenang di dalam samudra kenapa harus pakai oksigen, atau siswa suruh coba kamu cek hidung 1 menit bagaimana, itu kan tidak boleh, ya kan, nggak masalah, itu apersepsi, tapi sudah. Namun saya gurunya suaranya sudah lantang sih tadi dari Lumek juga terdengar dengan bagus. Guru sudah berikan contoh, saya orang tersedak tadi ya, tersedak gimana gitu. Itu sudah masuk materi itu bukan apersepsi, jadi ada memang kurang tepat. Guru sudah bagus berjalan, menguasai kelas. Ya. Nah, kalau dari sisi ininya, kita tadi mengilustrasikan contoh ya. Buat pertanyaan ya. Kalau dari penanggal tadi sudah alhamdulillah. Nanti bajunya ini baju kamu sendiri atau pinjam? Enggak kok, punya saya kecilan. Saya pakai punya Bang Rimu. Nah, emang punya Kecilan. kamu udah gemuk sekarang? Iya sih. Itu bayu dari Enggak apa-apa, pakai celana pendek ini sebentar. Guru terlalu banyak masukkan tangan di saku, gini kan? Nah, mungkin grogi, guru laki-laki udah boleh sih. Tapi jangan pertanyaan ya. Namun terlalu banyak materi di awal, ya itu harusnya bagusnya siswa berdiskusi dulu tadi. Siswa berdiskusi dulu, kemudian guru nanti jelaskan. Tapi tadi bagus video di pause, kemudian siswa diminta memberi tanggapan, itu bagus. Jadi jangan video full di ini terus kita sudah selesai, tapi bagus diberikan tanggapan. Itu salah satu cara menggunakan audiovisual yang bagus ya, tapi kamu enggak. Terus highlight boleh, itu rambutmu memang begitu atau bisa disisir? Nah, kalau kamunya tak boleh disisir. Dan kedua, disetrika. Kan waktu tak boleh disetrika atau di asrama itu kan buat baru-baru ya, disetrika dulu, ya paling nggak rapi ya. Tapi secara sudah luar biasa ya, kita beri tentang Pak Yadi. Selanjutnya yang terakhir Pak Honi. Bagaimana Pak Honi perasaannya? Kalau dari saya, Coba atap saya gitu ketika orang bicara gitu. kalau dari saya sih masih kurang ya Pak. Kayak yang mau menyampaikan itu kayak mikir kata-katanya itu apa yang pas itu Pak. Jadi kayak bingung sendiri gitu Pak. Jadi mau ngomong apa ini. Terus mungkin apa ya? Cara jelasinnya juga kurang. Tapi ada yang membanggakan dari penampilan. Mungkin udah maju gitu, udah tampil. Sudah lega. Ya, Tapi dari yang kamu tampilkan juga ada yang membanggakan. Bagian mana gitu? masih kurang. Semuanya? Iya. Iya. Dari supervisor juga Pak. Menurut saya sejauh ini kami sudah membuka menyampaikan materi tadi dari dia memberikan contoh langsung apa tadi itu kan mengenai gambar ginjal langsung disampaikan kepada kami apa saja bagian-bagian dari ginjal langsung memberikan contohnya dan juga tadi Koni sudah menggunakan kayak di sini ada jalan-jalan dari kanan dari pas sudah menguasai kelas Koni sudah menguasainya tapi saya sudah menguasai. Dan tepuk tangan buat Pak Honi. Kalau dari saya tadi juga LPP yang baru akan diupload ulang ya. Mengilustrasikan contoh, guru sudah menanyakan terkait kuring ya, tapi kita agak gelap ya di awal mungkin karena nervous gitu ya. Jadi ketika kita nervous jangan langsung tanya, ya tanya dulu. Kalau nervous biasanya Bapak saya berpegang ini akan kuat gini. Oke anak-anak, nah kalau dia jalan ke sini. Ya. Terus guru sudah ajarkan siswa sudah. Harusnya tadi lebih diskusi dulu ya, jadi kamu Bapak bawa apa ini ada yang tahu gitu.
belajar tentang bagian-bagian dari ginjal. Kalian bisa baca dulu lembar modul yang Bapak buat. Tapi aku udah buat waktu itu bisa di-share ke siswa untuk mengerjakan diskusi. Nah, baru nanti di akhir dengan alat tadi siswa suruh maju tunjuk. Itu lebih enak daripada kamu menjelaskan sendiri. Nah, kemudian di awal tadi ada persepsi yang kecil. Harusnya kamu sebelum ke ginjal itu di mana letak ginjal manusia? Coba tunjukkan di mana Fani ginjal. Di sini apa di sini? Karena nggak tahu kan? Nah, ya di sini. Besar apa sih? Apakah sebesar ini? Peraga ini kan tidak. Nah, gitu. Tapi itu butuh waktu ya. Itu juga bisa langsung belajar dan belajar. Saya dulu juga tidak seperti itu. Kemudian dan tadi guru yang ini keterampilan rangsangan ya. Guru menanyakan kepada ginjal, guru sudah buat soal peraga bagus ya. Jadi kalau kamu PPR nanti lihat dulu ya pada alat peraga enggak. Alat peraga itu kan siswa akan melihat strukturnya seperti itu. Kalau dengan gambar pun sudah bagus ya. Tadi lihat itu kan lebih ini. Nah, memang di keterampilan variasi rangsangan itu ada memfokuskan siswa misalnya dengan menunjuk, mengetuk-ketuk, ekspresi verbal dengan anak-anak gitu ya. Tapi Pak Honi ini memfokuskannya dengan mengetuk ya, jadi kebanyakan gini. Nah, kalau siswa yang iseng di belakang itu tepukannya ada berapa kali sampai selesai. Ya, apa ya, kita satu kali ya. Ya, tadi kan tepuk. Saya nggak ngecek loh ya. Ini bahasanya mungkin dikurangi. Tapi ya kalau itu ciri khasnya ya nggak apa-apa nanti. Tapi saya keseluruhan sudah sangat baik ya. Jadi sudah luar biasa. Jadi ini sudah luar biasa. Untuk berikutnya yang mau ekologi silakan. Soalnya tulis kamu udah ini juga. Kita siapkan yang berikutnya ya. Sekitar 10 menit biasa dulu. Biasa matikan. Oh ya ini. Oke, yuk. Yang ekologi apa aja?